Apakah sudah terlihat, Dok? Ya sudah, mulai dari awal. Oke, selamat sore ya semuanya. Jadi, wah, semester berapa ini? Semester 4, Dok. Di materi kita saat ini adalah eh, penyakit sistem biliar ya, saluran pencernaan. Oke, sistem biliar merupakan juga bagian dari saluran cerna. Selain yang kita ketahui lambung, terus kecil, terus besar ya, kerongkong, mulai dari kerongkongan, esophagus, gaster, small intestine, kemudian kolorektal. Nah, di luar itu, di luar saluran utama itu ada saluran empedu, biliary tract, liver, dan pankreas. Nah, saluran cerna atas. Kalau kolorektal itu saluran cerna bagian. Saluran cerna bagian atas dan bawah dibatasi oleh ligamentum dari Treves. Sementara saluran empedu, liver, dan pankreas dia saluran cerna bagian atas yang tidak berada di dalam saluran cerna eh, utama tadi. Tambahkan secara anatomikal ya. Secara fungsional mungkin juga sama-sama penting, tapi secara anatomikal berada di luar esophagus, gaster, dan eh, small intestine, duodenum, jejunum, dan ini. Oke, coba dilanjutkan dulu slide berikutnya. Ya sebetulnya kalau lihat gambar ini, keluhan biliary tract system itu juga akan mirip dengan gejala-gejala pada organ lain di epigastrial. Dalam hal ini ya gaster, kemudian liver, pankreas. Jadi semua memberi keluhan di area epigastrial atau kadang bergeser sedikit ke kanan di hipokondrium kanan, ya, atau di kuadran kanan atas. Jadi kalau lokasi keluhannya di sana, nanti masing-masing organ yang terkena akan memberikan keluhan spesifik, walaupun kadang-kala tetap bisa tumpang tindih atau overlap. Oke, lanjut. Kita mulai dengan kolisistitis akut. Ini adalah eh, reaksi radang. Reaksi radang itu kan sebabnya bisa infeksi, autoimun, ya, bisa chemical pada dinding kandung, sertai dengan keluhan, ya, sign, simptom, ya, nyeri perut kanan atas, nyeri tekan dan demam. Pada umumnya, kolisistitis akut disebabkan oleh adanya batu kantung kemih. Tetapi pada beberapa keadaan polisistitis tidak didahului oleh adanya batu empedu. Itu yang disebut dengan polisistitis calculus. Secara epidemiologi, dibanding negara barat kita lebih rendah. Ini dikaitkan dengan gangguan lemak pada tubuh ya, dan juga konsumsi alkohol. Kita memiliki eh, clue ya, faktor risiko terjadinya kolesistitis akut. Itu dihubungkan dengan pattern. Fat, female, fertile, dan 40. Usia 40 tahun wanita dengan proporsi tubuh gemuk dan masih dalam kondisi subur ya, fertil. Ya, jadi kalau nanti adik-adik di klinik menemukan pasien eh, paruh baya gitu ya, eh, 40 tahun ke atas dengan keluhan nyeri ulu hati, jangan lupakan kemungkinan kolisistik. Apalagi dia perawakannya sedikit ya berat badan lebih overweight.
lagi obes. Selain berpikir ini dispepsia dengan segala spektrum kliniknya, jangan lupakan kemungkinan polisistik. Oke, lanjut. Bagaimana patofisiologinya ya semua sebetulnya dasar-dasar eh, terjadi radang itu kan karena ada mediator proinflamasi. Dan dalam hal ini pada kolistitis akut bisa karena menyebabkan kemudian dampak sistemik ya dan adanya cedera. Jadi maksudnya trauma dalam hal ini mekanikal karena adanya batu saluran atau batu kantong yang memberikan iritasi mekanik dan itu menimbulkan cetusan inflamasi. Respon tubuh ada agregasi fagositosis di sana ya. Kemudian ada produksi atau pelepasan mediator. Kemudian yang kedua adanya stasis biliar. Stasis biliar ini artinya aliran empedu yang terhambat, yang tidak lancar. Ini sebabnya apa ya? Sama kayak tadi, adanya stenosis, penyempitan, adanya obstruksi akibat mati. Dan kemudian akibatnya terjadi iskemia. Jadi obstruksi maupun eh, radang itu sendiri akan menimbulkan suatu keadaan iskemik. Ya, iskemik yang menyebabkan dinding empedu menjadi lebih rentan. Bahkan pada beberapa kasus terjadi perforasi ya, karena iskemik tadi akibat perfusi darah yang menurun yang disebabkan karena proses inflamasi. Polisistitis akut terjadi karena penyumbatan di saluran empedu seperti tadi, yang kita anggap sebagai stasis biliar penyebabnya. Sementara kronik kolesistitis merupakan peradangan terjadi setelah seorang mengalaminya. Jadi kalau dia sudah berulang dalam hal ini bisa kita sebut dengan kolesistitis kronik. Jadi mohon dibedakan, tidak bukan hal yang sama misalnya kalau seseorang mengalami eh, diare akut berulang menjadi diare kronis, tidak ya. Kalau diare kronis dia memang eh, kurun waktu dia mengalami diare konsepnya itu memang lebih dari 2 minggu dan lebih lama. Jadi misalnya sekarang diare akut 3 hari, nanti diare akut lagi bulan depan, nanti tidak bisa dibilang kemudian disambung-sambungkan ke kronik diare. Tapi kalau pada peradangan empedu itu boleh disebutkan. Atau misalnya hepatitis akut A misalnya berulang itu nggak bisa dikatakan hepatitis kronik. Nah, karena A memang tidak mungkin menjadi kronik. Beda dengan hepatitis B akut yang tidak diobati dengan baik setelah 6 bulan menjadi kronik. Atau gagal ginjal akut yang sering terjadi tidak menyebabkan otomatis gagal ginjal kronik ya. Itu masih dibatasi oleh. Oke, slide berikutnya. Nah, sebagai seorang klinisi, sebelum kita masuk ke pemeriksaan penunjang, kita selalu kembali kepada asal kita ya. Kita seorang klinisi, maka hmm, modal kita adalah clinical approach, ya, pendekatan klinis. Dimulai dari keluhan, apa sih keluhan, dan kemudian tanda. Seperti saya bilang tadi, keluhan bisa saja di sekitar epigastrial, overlap dengan lambung, dengan liver, dengan pankreas. Tetapi dalam hal ini, dia memiliki beberapa eh, spesifikasi. Jadi nyeri itu, keluhan nyeri abdomen kuadran kanan atas atau epigastrial itu, yang mungkin disertai mual muntah dan demam, itu ada penjalanan ke pundak atau skapula kanan. Jadi ini kurang sedikit, justru penjalanan yang paling sering itu ke punggung ya. Jadi nanti tolong Afrizal ditambahkan teman teman-temannya penjalarannya tidak hanya ke pundak dan skapula tapi juga ke punggung.
tembus ke punggung. Itu yang membedakan keluhan misalnya tukak lambung, tukak duodenum, tukak gaster, tukak ya gastritis kronis yang tidak ada gejala khas tembus ke punggung. Kemudian tandanya apa? Kita melakukan suatu manuver yang namanya Murphy sign. Murphy sign itu eh, apabila kita minta pasien bernafas ke, ke dalam ya, akan terjadi keluhan yang bertambah di abdomen kuadran kanan atas. Nah, beberapa pada pemeriksaan palpasi kandung bentuk teraba dan tanda Murphy sign ini keluhan nyeri yang dirasakan eh, pasien saat bernapas dalam itu sangat spesifik ya. Jadi spesifiknya hampir 100%. Itu tidak kita jumpai pada pankreatitis akut, pada gastritis akut maupun dispepsia yang lain. Justru terus hanya terjadi pada 20% kasus. Jadi boleh dibilang spesifikasinya jauh di bawah Murphy-Side. Dan nah kenapa demikian? Karena umumnya derajat ringan ya. Dan kita kadang-kadang luput dari pengamatan karena dia derajat ringan. Lanjut. Nah, baru kita masuk untuk penunjang ya. Jadi pemeriksaan klinis kita harus perkuat dengan penunjang karena dia ada infeksi, maka leukositosnya akan naik pada 70 sampai 85% kasus dengan pergeseran ke left shift ya. Selalu akan ada yang tidak mengalami leukositosis pada populasi-populasi tertentu yang atipikal, misalnya pada lansia, pada mereka yang memiliki imun yang kurang baik ya, atau penggunaan steroid jangka panjang, di mana sistem respon imunnya yang tidak kompeten, yang tidak sufisien. Kemudian pada beberapa keadaan serum transaminase SGOT SGPT meningkat. Ini kenapa? Karena memang tidak bisa dipisahkan saluran empedu dengan liver. Mirip dengan kalau kita membayangkan anatomi jantung paru. Adanya keluhan jantung yang berat menyebabkan edema paru misalnya, atau penyakit paru yang lama, penyakit obstruktif paru yang lama bisa menimbulkan penyakit jantung dekompensat atau CTCD yang didahului oleh PPO. Ya. Pada kasus biliary tract inflammation juga sama, karena mereka memang organ-organ ini saling berhubungan. Nah, kemudian USG sangat sensitif ya. Kalau kita memiliki sarana USG, cepat sekali bisa mendiagnosis atau mengkonfirmasi kasus kolesistitis. Disebutkan di sini akurasinya kekuatannya sampai 95%. Sementara BOF kecil sekali. Artinya apa? Kalau adik-adik nanti mencurigai seseorang eh, adalah pasien kolesistitis akut, maka saran yang diberikan kepada pasien sebagai pemeriksaan penunjang ya bukan BOF ya, tetapi USG abdomen atas, walaupun dia sama-sama nyeri perut keluhannya. Tapi kalau yang kalian pikirkan ini ileus, itu BOF lah yang disarankan, bukan USG. Ya, walaupun pada USG juga kadang tampak distribusi gas yang meningkat ya. Nah, yang di bawah ini adalah pemeriksaan lebih advance. Yang saat ini kita di Singaraja belum ada, namun di RS Murah sudah ya. Endoskopik retrograde coloangiopancreography ini mirip dengan endoskopi untuk lambung atau kolonoskopi untuk kolorektal ya. Tapi ini alat sejenis tapi spesifik untuk biliary tract. Bisa juga percutaneous transhepatic coloangiografi. Ya, ini untuk biasanya bisa untuk diagnosis dan terapi. Sama dengan endoskopi bisa untuk diagnostik, bisa juga terapi pemasangan klip ya atau penyuntikan subkoagulatif yang menyebabkan pasien yang mengalami rupture pada eh, esophagus atau mukosa gaster bisa ditutup lukanya. Nah, PRCP juga bisa mengambil batu. Ya, selain untuk diagnosis kolesistitis, tentu saja alat-alat advance ini juga bisa untuk penapisan kemungkinan penyakit-penyakit lain ya, seperti tumor papil ya, kolangiokarsinoma, batu CBD dan sebagainya.
Oke, lanjut. Nah, ini yang saya bilang tadi, USG memiliki sensitivitas sangat tinggi ya. Pertama, thick wall. Jadi khas pada polisistitis akut itu kita menemukan penebalan dinding empedu ya. Normalnya dinding empedu tidak sebanyak, setebal itu. Kemudian ada batu empedu yang berwarna putih. Jadi kalau ada batu, secara USG itu akan nampak kemudian tanda yang khas namanya eh, shadow ya. Jadi ada warna kehitaman yang seperti sinar senter dari eh, tempat batu itu berada. Jadi stone kalau kita perhatikan di sini dituliskan sebagai absence of echo. Ya, jadi kalau di samping-sampingnya berwarna putih, dia sendiri cenderung berwarna hitam. Jadi seperti pendaran lampu senter. Ya, itu yang disebut dengan echoic shadow khas pada batu empedu atau kolelithiasis atau gallbladder stone ya, gallbladder stone. Oke, lanjut. Coba kembalikan dulu yang tadi. Free fluid itu adalah kemungkinan kasus ini sudah mengalami eh, peritonitis lokal ya dan bisa saja terjadi perembesan atau abses atau kemudian perforasi. Sehingga terjadilah akumulasi eksudat di sana ya. Nah, kalau kondisi seperti ini harus segera ada tindakan polisistektomi, bahkan mungkin laparotomi. Lanjut. Eh, lagi. Ya, dan sebandingnya apa? Seperti saya bilang tadi, di sana ada gastritis, kemungkinan lambung, pankreatitis, seperti yang saya sebut di depan, hepatoma, ya, kanker paru. Tetapi ternyata lebih luas juga, bisa juga ke area paru ya, ada pleuritis, pleuropneumonia. Pleuritis sendiri adalah peradangan pada pleura akibat mungkin proses radang ya, bisa infeksi, bisa antibodi. Kemudian pleuropneumonia itu tidak hanya pleuritis tapi plus pneumonia yang berdekatan dengan pleura yang terbuka. Apabila keluhan pertama hebat disertai suhu tinggi, menggigil, disertai sel darah putih yang meningkat banyak, kemungkinan terjadi emphysema. Dan itu yang saya sebutkan tadi. Kalau sudah mulai di sekitar kantong empedu ada cairan bebas, nah itu mungkin saja sudah terjadi emphysema, pernanahan, dan kemudian bisa terjadi perembesan, ya, perforasi. Oke, lanjut. Terapinya ya selalu kita sebagai seorang dokter tidak langsung berpikir obat, tapi mulai dari yang non farmakologis. Apa sih yang menyebabkan kolisis ya, kolisistitis ya, baik akut maupun kronik? Tadi ada clue 4F itu, salah satunya fat. Jadi kita harus rendah. Nah, makanya kalau kita baca referensinya, batu empedu itu sumbernya ada dua, ya, yaitu kolesterol dan pigmen. Kebanyakan bersifat genetik, tapi bisa juga faktor eksternal pola makan ini, diet tinggi lemak. Ya. Tinggi lemak itu apa aja? Atau kita harus mengurangi lemak, yang dikurangi apa aja? Paling sering alkohol. Ya, ya selain selain lemak, alkohol. Kemudian kalau lemak itu tentu makanan berminyak, gorengan. Kalau orang kita di Bali misalnya jeroan, kulit. Kalau buah-buahan durian ya yang banyak lemak. Dan turunkan berat badan. Ini PR penting nih ya. Menurunkan berat badan otomatis akan menurunkan kadar lemak dalam tubuh. Farmakologis kita mulai dengan simptom mengatasi nyeri. Karena sering sekali pasien dengan kolisistitis akut atau kolilitia itu nyeri sekali ya. Derajat nyeri sedang berat. Pas di atas 6 ya. Nah itu akan diberikan analgetik apapun boleh saja ya. Intinya jangan yang membuat alergi. Dan antibiotika di kepustakaan mulai dari golongan cephalosporin generasi 3 ya, kalau ceftriaxone ini. Karena kenapa? Karena dari studi didapatkan penyebab mikroorganismenya adalah Escherichia coli, Klebsiella, Streptococcus fecalis, Pseudomonas. Kalau Pseudomonas sebetulnya lebih ideal diberikan golongan gram negatif ya. Ceftriaxone sendiri selain secara umum mengatasi gram positif juga sedikit ke gram negatif, nggak masih bisa diberikan. Nah, akan dilakukan pembedahan apabila infeksinya berulang, ada NPM, perforasi, kemudian gallbladder-nya atau kantongnya terlalu gede, terlalu besar. Takutnya akan pecah ya,
sehingga antisipasi dengan diangkat terlebih dahulu. Atau polisistektomi. Oke, lanjut. Nah, komplikasinya apa? Kalau penanganannya terlambat atau tidak adekuat, terjadilah yang dinamakan kolangitis ya. Sebetulnya kolangitis itu derajat lebih berat dari kolesistitis akut. Ada trias Charcot namanya. Jadi seorang klinisian ya bernama Charcot. Jadi ada tiga. Kalau tadi faktor risikonya ada, clue-nya ada 4F. Kalau kolangitis ini ada tiga ini. Ada demam yang semakin tinggi, ada terus semakin berat, makin kuning, dan nyeri epigastria. Kan sebetulnya ini ada semua tadi. Makanya saya katakan dengan derajat yang lebih berat saja sebetulnya. Ada tanda-tanda sepsis ya. Kalau kolesitis akut aja pasien kesadarannya baik, tidak menggigil, masih bisa jalan ke klinik. Tapi kalau kolangitis trias Charcot, pasien sudah tidak bisa rawat jalan ya, jadi berbaring dengan kondisi yang lebih berat, bahkan mungkin terjadi sepsis, tanda-tanda delirium dan sebagainya. Ya, ini saya bilang tadi sepsis, shock sepsis kalau tidak diatasi dengan baik. Meningitis sering terjadi pada imun yang rendah, yang terjadi penyebaran baik secara limfogen maupun hematogen ke selaput meningan. Sebetulnya prognosisnya baik ya. Saya belum pernah menemukan kasus baik kolesistitis akut maupun kolangitis yang sampai meninggal ya, kecuali yang didasari oleh pankreatitis ya, karena itu memang organ yang lebih fatal. Oke, lanjut. Nah, soal kolesistitis akut kalian ada yang ditanyakan tidak? Sebelum kita masuk ke batu saluran penuh. Atau kita lanjutkan ya, Afrisal ya. Bisa dilanjut dulu aja dokter. Oke. Mungkin pertanyaannya dia. Jadi kita ke materi kolelithiasis. Kalau tadi kolesistitis, ini kolelithiasis. Jadi kol, kolesis, kalau tis itu radang ya. Tis itu ladang atau infeksi radang pedu kolesistitis. Kalau lit itu batu ya. Nefrolithiasis, jadi batu ginjal. Kolelithiasis batu pedu. Adalah penyakit batu yang ditemukan di dalam baik di kantong atau di saluran atau pada keduanya. Ya, baik kantong maupun saluran itu ya polilithiasis. Nah, ini yang saya katakan tadi, dari mana sumbernya? Berasal dari kolesterol dan bisa juga dari eh, pigmen pedu yang abnormal atau berlebih ya. Dan umumnya pembentukannya itu ya di dalam kantong empedu. Makanya kalau orang kemudian ada indikasi untuk polisistektomi, operasi batu empedu itu yang diambil bukan empedunya aja, tapi juga kantong-kantong empedunya. Jadi orang nanti kalau sudah menjalani polisistektomi, dia sudah tidak punya empedu, ya, sudah nggak punya nyali dia. Jadi kalau bahasa Indonesianya kan nyali. Tapi syukurnya tidak menjadi penakut, ya. Biasanya katanya kalau tidak punya nyali kan, ah kamu ada nyalinya, asal kamu penakut nggak ada nyalinya. Tapi kalau pada kasus ini tidak terbukti menyebabkan menjadi penakut. Sama halnya kalau eh, orang Bali bilang basang bawa gitu, tapi kalau habis operasi usus gitu, reseksi itu tidak menyebabkan dia suka marah ya, malah lebih sabar ya, karena kalau reseksi usus itu penyakit keganasan, jadi dia cenderung akan lebih sabar bertahan, tidak marah-marah lagi. Oke, lanjut. Nah ini animasinya ya. Di mana sih bisa batu empedu itu berada? Pertama di dalam kantongnya atau gallbladder. Bisa saja batunya sebanyak itu ya. Saya sering USG pasien, batunya banyak sekali penuh, kecil-kecil. Kemudian bisa juga di saluran empedu. Yang pertama itu ductus cysticus. Ya, jadi saluran empedu yang pertama yang keluar dari kantong. Tetapi bisa juga di common bile duct. Jadi ductus atau saluran di mana yang merupakan pertemuan antara ductus cysticus dengan eh, hepatic duct ya.
Jadi sebetulnya kan empedu itu dihasilkan di liver, kemudian di reservoir di gallbladder, kemudian dikeluarkan secara pelan-pelan ke usus 12 jari saat kita mengkonsumsi lemak kan. Ya. Nah, sering sekali terjadi batu juga di common bile duct. Pertemuan antara ductus cysticus dengan ductus hepaticus. Kalau di sini terjadi obstruksi, maka biasanya pasien mengalami yang kita sebut dengan obstruktif jaundice ya. Ya, jadi ikterus obstruktif dengan ciri khas eh, ikterusnya itu berwarna hijau kuning kehijauan. Ya, karena semakin berat derajat obstruksinya. Kalau cuma di ductus cysticus derajat bilirubinnya tidak setinggi pada common bile duct atau ductus polydokus ya. Common bile duct itu sama dengan ductus polydokus. Tidak seberat kalau di obstruksinya di ductus cysticus tidak seberat pada ductus polydokus bile duct itu. Eh, produksi empedu dari liver langsung bisa diekskresi, jadi tidak mengalami obstruksi ganda ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di ampula patri itu juga bermuara ductus pancreaticus. Makanya nanti adik-adik akan kalau sudah praktek di rumah sakit, kalau ada pasien dengan ikterus obstruktif tidak selalu hanya karena common bile duct stun ya atau batu ductus coledochus. Bisa saja terjadi CA kaput pankreas, pembesaran kaput pankreas yang menyebabkan muara eh, apa namanya common bile duct ini tertutup oleh pembesaran kaput pankreas. Jadi sakitnya bukan pada biliary tract, tetapi justru pada pankreas. Kaput pankreas hanya memberikan gejala yang mirip dengan penyakit akibat obstruksi common bile duct, yaitu dalam hal ini sama-sama menyebabkan terus obstruktif namanya. Oke, lanjut. Ya, ini penampang lain ya. Jadi kalau perhatikan gallbladder itu semacam reservoir untuk pigmen pedu yang dihasilkan oleh liver ya yang dialirkan via hepatic duct, ductus hepaticus. Jadi ductus hepaticus ini membawa pigmen pedu yang dihasilkan liver disimpan di gallbladder atau juga langsung diekspresi ke hepatopankreatic ampula atau ampula dari Fateri ya. Pak dilihat anatominya tidak terlalu sulit, tidak terlalu rumit. Common bile duct atau ductus polydokus itu adalah pertemuan ductus cysticus dan ductus hepaticus. Nah, pertemuan ductus hepaticus beberapa ductus hepaticus akan menjadi common hepatic duct. Nah, itu saya sebut tadi. Jadi kalau pankreas yang dekat dengan duodenum itu kan kaputnya. Nah, kalau mengalami malignansi yang kita sebut sebagai CA kaput pankreas, maka dia secara mekanik akan menekan hepatopankreatik ampula, menyebabkan muara dari common bile duct atau ductus coledochus tersumbat. Terjadilah obstruktif jaundice. Lanjut. Epidemiologi, ya seperti tadi, ini lebih sering di negara barat karena di barat lebih banyak kolesterol, lebih banyak alkohol, ya, dan genetik juga tentunya. Dan 95% penyakit yang mengenai kantong empedu dan salurannya adalah penyakit batu empedu. Ya, selain penyakit yang lain-lain. Antibody, mungkin infeksi sebab lain, kemudian adanya gangguan anatomikal, ya, bawaan. Oke, lanjut. Gejala klinisnya ya sama saja sebetulnya nyeri tentu saja ya. Nyeri yang di ulu hati tembus ke punggung. Nah, menurut referensi dia tidak akan menyebabkan keluhan selama batu tidak masuk ke dalam ductus cysticus atau ductus coledochus. Tapi saya dalam praktek sehari-hari
walaupun demikian, walaupun hanya saya temukan di kantong empedu, keluhan itu selalu ada, sering muncul gitu ya. Atau mungkin saja memang juga ada batu yang masuk ke ductus cysticus atau ductus coledochus yang tidak terjangkau oleh USG yang kita kerjakan. Ya, yang mudah melihat ya tentu batu di kantong empedu atau di gallbladder. Tetapi secara referensi katanya yang lebih memberikan keluhan nyeri itu apabila dia sudah masuk ke ductus. Kenapa? Mungkin karena memang terjadi iritasi atau tekanan mekanik langsung ya, karena ductus kan batunya salurannya kecil. Karena kalau di kantong empedu dia cenderung besar ruangannya. Kecuali mungkin sudah menimbulkan polisistitis ya, tentu saja nyeri. Sebab polisistitis al kalkulus pun nyeri kan. Sebentar, sebentar. Jadi mirip dengan batu empedu. Kalau batu di ureter itu pasti menimbulkan keluhan nyeri. Kolik ureter itu adalah nyeri yang paling berat. Tetapi kalau batu di ginjal bukannya tidak memberi keluhan, nyeri juga kolik renal gitu kan, tapi tidak seberat kolik ureter. Jadi kolik ureter itu saya bayangkan mirip dengan kolik saluran empedu. Ginjal sendiri saya bayangkan mirip dengan kantong empedu atau gallbladder. Menurut saya tetap akan memberi keluhan, tidak mungkin tidak ya. Bila mana batu masuk ke dalam ujung ductus cysticus barulah dapat. Nah, ini mungkin lebih berat ya menurut saya, bukan antara tidak dan ada gitu, tapi eh, ada ringan dan ada berat. Apabila batu itu kecil, nah kemungkinan memang masuk ke duodenum. Kalau batu di kantong empedu, rasanya tidak mungkin dia keluar ke duodenum. Tapi kalau di common bile duct, ukurannya kecil dengan kontraksi bisa keluar. Mirip dengan batu ureter. Tapi kalau batu saluran kencing, dimanapun dia, baik di ginjal maupun di ureter, dia akan bisa keluar spontan ya. Cuman kalau di kantong empedu, rasanya kecil sekali. Oke, lanjut. Jadi saluran peluit cenderung hebat. Ya, kolik biliar itu berat ya. Makanya sering ke IGD. Cuman tetap tidak perlu rawat inap kecuali dengan kolangitis ya. Nah ini yang saya bilang tadi, yang berat menjalar ke punggung ya. Tadi saya sudah sampaikan di depan karena ada kurang. Oke, setiap kolik, entah itu kolik biliar, kolik usus, kolik eh, apa namanya, saluran kencing, itu akan selalu ada respon parasimpatik. Respon parasimpatik itu menyebabkan mual muntah ya. Kalau misalnya kolik biliar kita mudah mengaitkan, oh ini kan saluran cerna nih, bagian dari saluran cerna, jadi mual muntah. Tetapi pada kasus kolik renal pun, kolik ureter pun, itu pastinya mual muntah. Coba nanti kalau sudah menjadi dokter muntah ya. Padahal kan beda saluran itu. Kenapa? Ternyata pintasannya itu adalah melalui eh, refleks parasimpatik. Nah, ya. Oke lanjut. Nah, diagnosis. Ya gejala dan tanda tidak usah diulangi karena sama persis dengan polisitis tadi. Mungkin tanpa disertai demam saja gitu ya. Nyerinya akan seperti itu sudah disebutkan tadi di slide-slide berikutnya sebelumnya. Pemeriksaannya sama nih, imaging kekuatannya 95%, yang advance juga sama ya. Oke lanjut. Nah, coba perhatikan. Jadi ini bandingkan dengan USG yang pertama. Bandingkan ketebalan dindingnya. Kalian bisa membedakan nggak ketebalan dinding pada USG pertama dengan ini? Ketebalan dinding pedunya bisa bandingkan nggak? Jelas ya, yang pertama kan tebal sekali, ini tidak tebal, ini normal. Makanya ini bukanlah kolesistitis, tetapi hanya kolelithiasis, yaitu adanya batu kecil di dekat dengan apa namanya pintu keluar gallbladder yang akan masuk ke ductus cysticus. Ya, kecil sekali ya. Kalian pasti bisa melihat di bawah kiri ya, kecil. Cuman di sini kekurangannya kita tidak bisa melihat eh, apa Ehwit shadow-nya ya, yang seperti center gitu. Nah, di sini enggak terlalu jelas kelihatan. Idealnya sih itu yang ya, ya Ehwit shadow. The absence of echo ya. Jadi yang ada Ehwit shadow-nya di sini tidak. Oke, lanjut. Terapinya simptom, kemudian kapan kita operasi, angkat kantong empedunya kalau keluhannya berulang, infeksi berulang, sama kayak tadi ada hidrop, ada entil. Lanjut.
Komplikasi ya paling sering eh, batu empedu itu menimbulkan kolesistitis, memberikan inflamasi, dampak mekanik langsung, ya menimbulkan iskemik dan bisa ke ekstrim. Yang kedua kolangitis, ya kolangitis ini kan kolesistitis yang lebih berat. Kolesistitis yang harus rawat inap karena bisa ke sepsis, shock sepsis. Oke. Nah kalau hidrops gimana? Hidrops karena obstruksinya semakin eh, besar ya, apa namanya sumbatannya menimbulkan ukuran empedu menjadi tambah besar. Nah, jadi penuh terisi apa namanya mediator radang, bahkan mungkin eksudat dan eh, nah kemudian kalau sudah semakin apa namanya jenuh dia peradangannya terjadilah emfyema, risinana, dan ini yang membahayakan jiwa ya karena membuat lumar dinding empedunya dan bisa pecah. Terjadilah peritonitis. Ya, jadi hidrops ini masih dalam compensated ya. Masih dia bertahan dinding empedunya walaupun sudah ada obstruksi di distal ya, di distal di ductus cysticus ada obstruksi sehingga dia tidak mampu lagi menerima ini reservoir dan kemudian dia terjadi proses peradangan yang terus-menerus ya, bentukan eksudat. Nah, kalau sudah melampaui fase jenuhnya akan terjadi MVA. MVA gimana ya pecah karena sudah tidak mampu mempertahankan integritas. Oke, lanjut. Nah, sedikit ke pankreatitis akut ya. Karena ini masih dalam satu frame ya di saluran cerna bagian atas. Adalah inflamasi pankreas yang berlangsung akut. Tiba-tiba atau akut berulang, lebih dari satu episode sampai kronik dan onsetnya adalah 6 bulan. Dipaham ya? Akut ya tiba-tiba, jadi tidak lebih dari 6 bulan ya. Atau berulang, tapi kalau tetap ya masih kurang dari 6 bulan, dia tetap dibilang akut. Sekarang kumat, bulan depan kumat. Kalau ini soal anamnesis, kita bisa tidak menganamnesis bahwa dia mengalami hal ini secara keseluruhan belum sampai 6 bulan itu pankreatitis akut. Jadi kalau pankreatitis akut ini adalah kondisi critical ill, mirip sekali dengan lambung, maksud saya dengan gastritis, dengan dispepsia, tetapi dia memiliki eh, warning yang lebih besar karena bisa menimbulkan kematian ya. Ini ini mah yang membunuh gitu orang bilang ya. Kenapa demikian? Karena di sana ada proses yang melibatkan enzim ya, autodigest. Jadi enzim yang tidak seperti pada dispepsia, enzim pepsin, tripsin yang hanya bekerja di lokal, tapi ini pankreas ini menimbulkan iskemik eh, efek dari enzim tersebut, ya menyebabkan vasodilatasi vaskuler, hipotensi, shock dan sebagainya. Oke, lanjut next slide-nya. Epidemiologi secara global terjadi 5 sampai 80 per 100 terjadi lebih banyak pada pria kita tahu ya karena ini dikaitkan dengan alkohol jadi lebih banyak pria yang minum alkohol. Nah ini dia. Sedangkan pada wanita lebih sering dihubungkan dengan penyakit saluran biliar. Ya, betul. Jadi saluran biliar itu lebih banyak pada wanita dengan 4F tadi. Kemudian kalau ini tidak ditangani dengan baik karena dia secara anatomikal sangat berhubungan dengan pankreas, bisa terjadi pankreatitis akut. Tetapi pada laki-laki tanpa gangguan biliar, langsung dengan konsumsi alkohol yang berlebih, dia akan menyebabkan pankreatitis akut. Lanjut. Nah, ternyata paling sering memang oleh batu empedu. Sementara pada wanita kan empedu ya, jadi makanya dikaitkan dengan biliar. Alkohol juga kurang lebih 35%. Bisa juga ada infeksi metabolik seperti gula,
kolesterol, hormon-hormon lain ya yang menyebabkan pankreatitis. Lanjut, patofisiologi. Nah, bagaimana ini terjadi pankreatitis peradangan pada apa namanya sel endotel pankreas yang kemudian memproduksi amilase dan lipase berlebih. Pertama, ketidakseimbangan faktor pemeliharaan homeostasis seluler ya. Jadi tadi kalau terjadi kita kenal dengan istilah autodigesti, jadi enzim yang merusak diri sendiri. Kalau autoimun kan sistem imun yang merusak diri sendiri. Kalau ini enzim yang merusak diri sendiri, yang dalam hal ini yang paling banyak di eh, menjadi target adalah eh, apa namanya homeostasis ya, homeostasis dalam hal ini integritas atau patensi dari pembuluh darah. Kalau autoimun setahu kita lebih banyak ke muskuloskeletal, bisa ke organ-organ internal seperti jantung, ginjal. Tapi kalau pankreatitis akut, enzim yang bekerja berlebih itu mengganggu homeostasis atau milieu internal. Dalam hal ini berhubungan dengan volume efektif intravaskuler ya. Cairan efektif intravaskuler menjadi berkurang relatif karena mengalami vasodilatasi. Jadi enzim-enzim yang menyebabkan autodigesti pada pankreatitis akut itu menyebabkan vasodilatasi. Jadi mungkin saja volume pembuluh darahnya sama, tapi karena pembuluh darahnya melebar, itu menyebabkan tekanan darah jadi turun. Itu kenapa saya sebutkan berisiko mengalami mortalitas dan morbiditas yang lebih besar ketimbang sekedar pasien dengan dispepsia atau kolesistitis. Apabila volume intravaskular menurun akibat vasodilatasi pembuluh darah, kan juga akan menurunkan pengisian ke jantung. Itu juga mengganggu nanti cardiac output dan menimbulkan hipoperfusi ke seluruh tubuh termasuk otak. Faktor ekstraseluler. Jadi dalam hal ini respons saraf dan vaskuler. Kenapa? Karena sebetulnya yang mengaktifkan eh, apa namanya eh, resistensi perifer itu tentu saja neurohormonal ya. Seperti adik-adik ketahui pada kuliah-kuliah fisiologi, tekanan darah akan dipengaruhi oleh sistem sympathetic drive misalnya, adrenalin, noradrenalin, atau golongan mineralocorticoid seperti steroid dan lain-lain. Nah, pada kasus autodigesti akibat enzim, dalam hal ini lipase amilase yang meningkat akibat pankreatitis, respons saraf dan vaskuler itu terganggu, bahkan bermuara pada vasodilatasi. Dan intraseluler, nah, misalnya aktivasi dari enzim penyerang peningkatan sinyal kalsium dapat diduga kejadian yang dapat memicu pankreatitis akut adalah kejadian yang mengganggu sel asinar. Nah ini ke aspek biomolekulernya ya. Dalam hal ini sekresi granul simogen. Contohnya pada penggunaan alkohol berlebih, batu empedu. Jadi ini faktor risiko yang dikaitkan bagaimana pengaruh faktor risiko batu empedu, berbagai jenis obat seperti alkohol, kondisi hipertrigliserid yang mengganggu sel asiner dalam hal sekresi granul simogen. Artinya ini mirip dengan kondisi pada diabetes yang akibat kondisi sindrom metabolik menimbulkan resistensi insulin. Kalau dalam hal ini akibat alkohol berlebih, batu empedu, berbagai jenis obat, kolesterol menyebabkan gangguan sekresi enzim-enzim yang bagus untuk menjaga enzim pencernaan. Oke, lanjut. Gejala dan tanda pasien akan sama dengan kasus polisistitis, gastritis atau dispepsia, mengeluh nyeri di lambung atau di epigastrial dan cenderung di kuadran kiri atas. Kalau yang tadi baik liver, kemudian empedu itu kuadran atas kanan atau kanan atas, kalau ini kiri atas ya. Makanya sering sekali dicuriga apakah ini serangan jantung. Nyeri konstan, jadi nyerinya ini konstan. Kalau pada kasus-kasus lambung, misalnya buka lambung, dispepsia, atau
kolisivitis itu diberikan terapi dia akan berkurang dengan signifikan. Tapi pada kasus pankreatitis kok cenderung nyerinya akan konstan. Nah, seperti saya sebutkan tadi, dia akan menyebabkan nyeri yang kebanyakan relatif berat. Oke, lanjut. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, enzim apa sih yang diproduksi berlebih? Ya, yang kita lihat itu adalah amilase dan lipase. Kemudian bisa juga fase reaktan akut seperti C reaktif protein, lab rutin ya lab rutin ini kita lihat selera putih meningkat, mungkin Hb cenderung mulai turun, gitu ya. Atau kalau mulai terjadi gangguan faal pembekuan darah, mungkin trombosit akan turun juga. Nah, imaging dengan USG sudah cukup, tetapi yang paling akurat untuk melihat pankreatitis akut adalah CT scan, ya. RCP bisa. Bagaimana menegakkan diagnosis? Nah, ini ada tiga eh, kriteria, dua dari tiga positif. Nyeri perut yang konsisten, ini klinikal ya. Nyeri umumnya dideskripsikan nyeri konstan menyebar ke punggung, dada, pinggang, kemudian kadar serum amilase atau lipase lebih dari 2 kali lipat. Kemudian yang ketiga, temuan karakteristik dari pemeriksaan radiologis. Nah, ya, jadi kan ada tiga, gejala, lab, dan imaging. Ketemu tiga-tiganya ya bagus sekali, ketemu dua ya sudah bisa diagnosis. Kalau ketemu satu, karena kita tidak punya misalnya imaging, tidak punya amilase, kita boleh suspek ya dan kita beri terapi. Kita kembali lagi asal kita adalah klinis. Lanjut, terapi non farmakologi tentu saja seperti tadi dia rendah lemak, alkohol, opioid ya, terlalu. Nah, bedanya kalau pada dispepsia kolisistitis tidak akan memberi cairan. Kenapa? Karena pada kasus pankreatitis akut yang menjadi problem adalah gangguan homeostasis internal atau seluler yang menyebabkan shock akibat vasodilatasi sehingga harus diberikan cairan lebih banyak. Dan antibiotika biasanya diberikan untuk mencegah translokasi kuman. Oke, guys. Intervensinya bisa saja pembedahan ya untuk reseksi terhadap pankreas yang terkena. Nah, prognosis akan dikaitkan dengan skala Glasgow-Ranson ya. Jadi eh, ada scoring bagaimana nanti gejala di skor nilainya akan menentukan baik, sedang atau buruk. Sebetulnya pankreatitis akut ini adalah kompetensi spesialistik ya. Jadi adik-adik mungkin cukup mengenal sign and symptom bahwa ini kok emah dengan obat-obat lambung. Ini kok kalau kolisitis atau kolelitiasis kok nyeri jalarnya ke kiri, disertai kok tekanan darah turun karena gangguan homeostasis. Nah, dalam hal ini adik-adik sudah berpikir ini kasus harus dirujuk. Jadi tidak lagi kompetensi derajat 4 ya, mungkin satu atau dua. Jadi tahu kemudian rujuk. Lanjut. Oke, saya rasa selesai ya materinya, tidak terlalu sulit. Yang penting nanti kalian lebih banyak belajar praktis di rumah sakit. Ada ininya nggak? Mungkin ada slide berikutnya kasus. Coba next. Habis ya? Coba next slide. Nah, ini kasus nih. Seorang wanita 39 tahun, nyeri perut kanan atas 3 hari yang lalu, indeks massa tubuh 26. Oke, ada yang bisa jawab apa kemungkinan diagnosis? Silakan langsung. Ayo, siapa yang mau? Tadi kan udah dengerin nggak? Kan dengerin kan? Yang bisa jawab, yang mau jawab nanti saya kasih hadiah ya. Voucher. Mohon izin menjawab, dokter. Ini siapa? Bisa. Perkenalkan sebelumnya saya Cokorda Prawira Putra Pemayun dengan akte Oh, kelahiran 028. Ini mungkin saya izin mencoba menjawabnya, dokter. Nanti ya, kalau ada kesalahan mau dikoreksi. Jadi ya. izin membaca kasusnya terlebih dahulu. Jadi seorang wanita 39 tahun mengeluh nyeri perut kanan atas sejak 3 hari yang lalu. Lalu pasien juga mempunyai indeks massa tubuh 26. Apa kemungkinan diagnosis dari kasus ini?
dari saya sendiri, dari yang saya dengar dan saya baca dari dokter tadi itu kemungkinan itu adalah kolesistitis akut. Hal itu dikarenakan adanya beberapa faktor risiko dari kolesistitis akut. Yang dimana pertama ada risiko kegemukan yang dimana bisa dilihat dari IMT-nya lebih yaitu 26. Lalu juga umurnya yang bersifat agak lanjut, enggak lanjut. Eh, di sini tertulisnya sekitar 40 tahun, namun di sini 39 tahun ya, kurang lebih begitu. Lalu juga di sini dokter ada katakan faktor risikonya juga perempuan. Lalu juga melihat dari bagian nyerinya di sekitar perut kanan atas. Maka dari itu dari kemungkinan diagnosisnya itu kolesistitis akut. Begitu dokter, mohon koreksinya. Terima kasih. Selain itu kemungkinan kedua apa? Ini Cok Prawira anaknya Bu Desi ya, bukan? Enggak dokter. Oh, anaknya Bu Desi. Ya. Salam ya, Ibu ya. Enggak dokter. Eh, Adik-adik yang lain ada selain kolesistitis akut apa lagi? Kalau misalnya ini Cok berpikir kolesistitis akut tadi, apa yang ditanya lagi? Anamnesisnya. Yang membedakannya dengan kolelitiasis misalnya. Kan ini ada kemungkinan kolelitiasis kan? Ya nggak? Bisa nggak? Selain yang Cok bilang tadi kolesistitis itu eh, bisa juga DD keduanya kolelitiasis. Bedanya apa dalam anamnesis maupun ya minimal dari anamnesis lah apa yang kita cari. Izin menjawab dokter. Ya, Mungkin kalau pada kolestesis itu kan karena terjadi radang. Jadi pada anamnesis mungkin bisa ditanyakan apakah sempat terjadi demam dalam kita sebelum. cari tanyakan demamnya ya kan itu tanda infeksi. Oke. Oke, coba nomor dua siapa yang bisa jawab? Tadi Cak sudah, Afrisal sudah. Yang lain ceweknya mana nih? Ada ceweknya nggak? Berapa orang nih yang hadir? Mungkin izin mencoba menjawab dokter. Cewek Ayu ya. Nih dokter. Oke, jawabannya apa? Tadi kan udah Um, lama kali. ya dokter. Mungkin di sini saya melihat adanya tanda-tanda ada trias Charcot yang Archo, ya. Charcot yang adanya febris berupa Ya, demam seperti 40 derajat Celcius. Kemudian juga ada tampaknya ikterik pada mata, seperti itu. Kemudian adanya nyeri epigastrial yang ya. mana Apa jadinya? ada nyeri ulu hati, seperti itu dokter. Mungkin untuk evaluasinya itu sendiri, mungkin kita bisa melakukan USG seperti itu untuk melihat eh, dari kondisi kantong empedunya itu sendiri apakah mengalami eh, inflamasi atau bisa saja mengalami polilitiasis seperti itu, dokter. Ya, jadi kalau Mungkin dari klinis kan sudah cukup jelas ya, trias Charcot itu. Jadi evaluasinya pemeriksaan penunjangnya apa aja yang disarankan? Penunjangnya apa aja disarankan? Kan tadi klinis sudah pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan fisik. Kalau penunjangnya apa aja disarankan? Dewayu, mungkin yang USG tadi itu, dokter, USG boleh, terus belum USG apa? pemeriksaan lab, Nah, Bapak, pemeriksaan lab darah lengkap dan juga untuk memeriksa serum transaminase dan juga fosfatase yang kalium. paling penting ya L kan, pilih positif ya. Ya, Oke, bagus. Ada lagi kasus lain? Coba dicek. Habis ya? Habis dokter. Oke. Kalau gitu saya rasa cukup ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa aja via WA. Karena saya juga ada kuliah ini ya. Baik dokter, terima kasih Oke, dokter. terima kasih semua. Terima kasih dokter.
Si Terima dokter. kasih banyak, Terima kasih dokter. banyak Ya, dokter. makasih semuanya.